Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ragil Ganesha Putra dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang materi pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global merupakan peningkatan suhu rata-rata bumi, seperti peningkatan suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Pemanasan global disebabkan oleh efek gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Karena adanya pemanasan global ini, suhu di planet bumi menjadi semakin panas, banyaknya bencana alam, dan berbagai fenomena-fenomena alam yang cenderung semakin tidak terkendali. Nah, dalam video kali ini saya akan bahas lebih dalam tentang fakta-fakta perubahan lingkungan sebagai dampak dari pemanasan global, faktor penyebab terjadinya pemanasan global, dan solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan sebagai dampak dari pemanasan global. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang fakta penyebab terjadinya pemanasan global. Apa aja sih? Mari kita simak dari video ini. Penyebab pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca. Tahukah teman-teman, apakah sumber energi yang terdapat di bumi? Sumber energi di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun, sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas-gas rumah kaca antara lain karbon dioksida, belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, gas metana, dan CFC yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini, semakin banyak panas yang terperangkap. Karbon dioksida adalah salah satu gas rumah kaca perangkap panas yang penting, atau gas rumah kaca yang berasal dari ekstraksi dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam, dari pembakaran hutan, dan dari proses alam seperti letusan gunung berapi. Untuk melihat lebih lanjut apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca, dapat dilihat di praktikum berikut ini.
Yang kedua ialah aktivitas manusia. Saat emisi gas rumah kaca menyelubungi bumi, panas matahari pun terperangkap. Hal ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Dunia sekarang memanas lebih cepat daripada kapanpun sepanjang sejarah yang tercatat. Hal ini salah satunya disebabkan oleh aktivitas manusia. Berikut ini dijabarkan secara lebih detail mengenai penyebab-penyebab langsung maupun tidak langsung dari aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global. Penciptaan energi. Pembuatan energi listrik dan panas dengan membakar bahan bakar fosil akan menghasilkan emisi global dalam jumlah besar. Sebagian besar energi listrik masih dihasilkan dengan cara membakar batu bara, minyak, atau gas. Pembakaran ini akan menghasilkan karbon dioksida dan nitrogen oksida, yakni gas rumah kaca berbahaya yang menyelimuti bumi dan memerangkap panas matahari. Hanya sekitar seperempat dari energi listrik global yang dihasilkan dari angin, tenaga surya, dan sumber daya terbarukan lainnya. Tidak seperti bahan bakar fosil, sumber daya terbarukan hanya sedikit atau tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara. Manufaktur barang. Manufaktur dan industri menghasilkan emisi yang sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Untuk menghasilkan energi guna membuat berbagai hal seperti semen, besi, baja, elektronik, plastik, pakaian, dan barang lainnya. Pertambangan dan proses industri lainnya juga menghasilkan gas. Begitu pula industri konstruksi. Mesin yang digunakan dalam proses manufaktur seringkali beroperasi dengan batu bara, minyak, atau gas. Selain itu, jumlah bahan baku seperti plastik juga terbuat dari bahan kimia yang berasal dari bahan bakar fosil. Industri manufaktur merupakan salah satu kontributor emisi gas rumah kaca terbesar di seluruh dunia. Penebangan hutan. Penebangan hutan untuk membuat lahan pertanian atau peternakan ataupun untuk alasan lainnya akan menghasilkan emisi. Karena pohon yang ditebang akan melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya. Sekitar 12 juta hektar hutan dihancurkan setiap tahunnya. Karena hutan menyerap karbon dioksida, penghancurannya juga akan membatasi kemampuan alam dalam mengurangi emisi di atmosfer. Penggundulan hutan, serta pertanian dan perubahan fungsi lahan lainnya merupakan penyumbang sekitar seperempat dari emisi gas rumah kaca global. Penggunaan transportasi. Sebagian besar mobil, truk, kapal, dan pesawat beroperasi menggunakan bahan bakar fosil. Hal ini menjadikan sektor transportasi sebagai kontributor utama gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Kendaraan darat menghasilkan emisi paling banyak karena adanya pembakaran produk berbahan dasar minyak bumi, seperti bensin, dalam mesin pembakaran internalnya. Namun, emisi dari kapal dan pesawat terus meningkat. Transportasi menyumbang hampir seperempat dari emisi karbon dioksida global terkait energi. Selain itu, tren menunjukkan bahwa akan terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan energi untuk transportasi pada tahun-tahun mendatang. Produksi makanan. Produksi makanan akan menghasilkan emisi karbon dioksida, metana, dan gas rumah kaca lainnya dengan berbagai cara, termasuk melalui penggundulan hutan dan membersihkan lahan untuk pertanian dan juga pengembalaan, gas dari sapi dan domba, produksi dan penggunaan pupuk kandang untuk bercocok tanam, serta penggunaan energi untuk menjalankan peralatan pertanian atau perahu nelayan yang biasanya menggunakan bahan bakar fosil. Semua hal tersebut menjadikan produksi makanan sebagai kontributor utama bagi perubahan iklim. Selain itu, pengemasan dan pendistribusian makanan juga menghasilkan emisi gas rumah kaca. Penyuplai energi untuk bangunan. Bangunan tempat tinggal dan komersial memakai lebih dari setengah energi listrik global. Seiring dengan berlanjutnya penggunaan batu bara, minyak, dan gas alam untuk sistem penghangat dan pendingin, bangunan tempat tinggal dan komersial menghasilkan jumlah emisi gas rumah kaca yang signifikan.
naiknya permintaan energi untuk sistem penghangat dan pendingin dengan bertambahnya jumlah orang yang memiliki AC, serta meningkatnya pemakaian energi listrik untuk penerangan, peralatan, dan perangkat terhubung telah berkontribusi pada peningkatan emisi karbon dioksida terkait energi dari bangunan dalam beberapa tahun terakhir. Pemakaian berlebihan rumah dan penggunaan energi teman-teman, cara teman-teman berpergian, apa yang teman-teman makan, serta jumlah makanan yang teman-teman buang, semuanya berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Begitu pula pemakaian barang-barang seperti pakaian, elektronik, dan plastik. Sejumlah besar emisi gas rumah kaca global terkait dengan pekerjaan rumah tangga. Gaya hidup kita berdampak besar terhadap planet kita. Yang terkaya memiliki tanggung jawab terbesar. 1% orang terkaya di seluruh dunia menyumbang lebih banyak emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan 50% orang termiskin. Penggunaan freon. Apa yang teman-teman rasakan saat berada dalam ruangan tertutup yang panas? Apa yang teman-teman lakukan saat udara panas dan teman-teman merasa haus? Tentu sebagian besar dari teman-teman akan menyalakan pendingin ruangan dan mengambil minuman dingin dari dalam kulkas. Bahan apa yang ada di dalam pendingin ruangan atau di dalam kulkas? Ternyata bahan-bahan ini ikut berkontribusi terhadap perubahan iklim. Nah, apakah teman-teman pernah mendengar nama freon? Benda apa saja yang berhubungan dengan freon? Jadi, freon adalah nama dagang dari senyawa klorofluorokarbon. Senyawa ini mengandung 3 jenis atom dari unsur klor, fluor, dan karbon. Klorofluorokarbon sering ditulis dan disebut sebagai CFC. Freon umumnya berupa gas tidak berwarna atau cairan yang tidak berwarna yang mudah menguap pada suhu kamar. Beberapa senyawa freon yang umum digunakan disajikan pada tabel berikut ini. Nah, digunakan untuk apa sajakah freon? Indonesia sebagai negara beriklim tropis serta kondisi gedung bertingkat di kota-kota besar yang memerlukan pendingin ruangan yang menyebabkan freon menjadi kebutuhan. Freon 11, 12, atau 22 banyak dimanfaatkan sebagai bahan refrigeran atau bahan pendingin ruangan dalam sistem pendingin ruangan atau air conditioner. Nah, itulah penyebab terjadinya pemanasan global. Untuk memahami lebih lanjut, marilah teman-teman untuk menjawab soal-soal berikut ini. Selanjutnya, dampak pemanasan global. Pemanasan global berdampak pada perubahan iklim di dunia. Di Indonesia, karena saya orang Indonesia yang tercinta, misalnya pada perubahan iklimnya menyebabkan bencana banjir rob di Semarang pada 18 Juli 2022. Banjir rob Semarang ini sangat dahsyat sekali, sehingga banyak kerugian masyarakat di pesisir sekitarnya dan menyebabkan masyarakat kesulitan untuk beraktivitas membangun ekonominya. Nah, inilah salah satu contoh banjir rob yang terjadi di Semarang. Selain banjir rob yang terjadi di Semarang,
Karena meluapnya atau meningkatnya permukaan air laut, bencana banjirop ini pun terjadi di Jakarta pada 30 Mei 2022 dan di kota pesisir lainnya, di Probolinggo atau kota-kota lain yang dekat dengan pesisir. Nah, inilah bencana banjir yang terjadi di Indonesia. Sedangkan untuk contoh bencana yang terjadi di negara lain seperti negara di Filipina, terjadi badai Maggie yang pada 12 Maret 2022. Badai Maggie di Filipina merupakan bencana yang terjadi karena adanya perubahan iklim. Banyak yang menyebabkan kerugian di Filipina akibat badai Maggie ini. Banyak korban jiwa, kegiatan perekonomian terhenti. Inilah yang terjadi dari akibat badai Maggie di Filipina. Selanjutnya, perubahan iklim ini juga mengakibatkan belahan bumi di bagian utara menjadi lebih panas daripada belahan bumi lainnya. Karena suhunya meningkat atau lebih panas, hal ini mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es dan naiknya permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut ini juga disebabkan oleh mencairan geser, mencairnya lempengan es di Greenland, mencairnya lempengan es di Antartika, dan meluasnya lautan seiring dengan meningkatnya suhu. Ini semua terjadi karena perubahan iklim. Kenaikan air laut membawa dampak, misalnya meningkatnya intensitas banjir, perubahan arus laut, rusaknya ekosistem mangrove, hilangnya pulau-pulau kecil, terancamnya roda perekonomian masyarakat pesisir. Lebih lanjut, dampak dari rusaknya ekosistem mangrove akan terjadi abrasi pantai akibat tidak adanya penahan gelombang dan rusaknya budidaya aquaculture. Nah, inilah yang akan terjadi jika terjadinya pemanasan global. Di Indonesia, perubahan iklim yang terjadi umumnya ditandai dengan adanya perubahan. Yang pertama, suhu rata-rata harian. Yang kedua, pola curah hujan. Yang ketiga, tinggi permukaan laut. Yang keempat, variabilitas iklim, misalnya El Nino dan La Nina. Perubahan ini memberikan dampak serius terhadap sektor. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, pertanian. Yang ketiga, perekonomian dan lain-lainnya. Beberapa dampak dari pemanasan global antara lain: yang satu, kebakaran hutan besar-besaran. Yang kedua, suhu ekstrim menyebabkan struktur-struktur purbakala terancam, misalnya candi, artefak, dan lain-lain. Yang ketiga, es akan mencair sehingga daratan menyempit. Yang keempat, habitat beruang kutub terancam. Yang kelima, mewabahnya berbagai penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Nah, itulah dampak dari pemanasan global. Selanjutnya adalah solusi untuk menanggulangi bencana. Nah, itulah dampak dari pemanasan global. Selanjutnya, marilah teman-teman untuk menjawab pertanyaan berikut ini.
Solusi untuk mengatasi pemanasan global. Yang pertama, reboisasi. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau. Dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hutan memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan air, pelindung manusia, dan juga aneka satwa. Dengan ditanaminya kembali hutan, persediaan udara, air, dan bencana alam bisa dicegah. Banyak yang menyamakan reboisasi dengan penghijauan. Namun, penghijauan dengan reboisasi ini berbeda. Penghijauan adalah menanam pohon di tempat yang diyakini bisa tumbuh, misalnya saja di halaman rumah Anda sendiri. Manfaat reboisasi harus ditanamkan pada anak-anak sejak dini. Tujuannya agar kesadaran anak untuk melakukan penanaman pohon semakin tinggi, sehingga sampai dewasa akan selalu teringat untuk selalu menanam pohon dan merawat pohon dengan baik. Dengan melakukan reboisasi, akan didapatkan manfaat seperti mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut. Membuat udara tetap bersih dan sehat terutama bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Mengurangi resiko terjadinya banjir, serta mengurangi efek dari pencemaran udara akibat global warming. Mengelola limbah. Cara mengurangi global warming selanjutnya dengan mengelola sampah dengan baik. Perlu diketahui bahwa sampah makanan sehari-hari dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi pada peningkatan gas rumah kaca. Dengan begitu, penting bagi setiap rumah tangga untuk mengelola sampah dengan baik. Teman-teman bisa mulai memisahkan sampah berdasarkan jenisnya seperti logam, kaca, plastik, hingga organik. Usahakan untuk mendaur ulang beberapa sampah yang masih bisa dipakai atau digunakan dalam hal lain. Untuk sampah organik, teman-teman bisa mengolahnya menjadi pupuk kompos tanaman. Minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi pemanasan global yang mudah adalah meminimalkan penggunaan CFC. CFC merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluoron terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbang 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya, dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Namun, seandainya penggunaan AC memang diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan kulkas. Sebaiknya kita memakai kulkas non-CFC untuk menghindari efek rumah kaca serta gas pemanasan global agar tidak semakin memburuk dan merugikan manusia. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Cara mengurangi global warming berikutnya adalah memilih transportasi yang ramah lingkungan. Alih-alih menggunakan transportasi pribadi, teman-teman bisa memilih transportasi umum untuk mengurangi dampak polusi udara yang ada. Membatasi penggunaan mobil dan sepeda motor hanya untuk menempuh jarak jauh. Untuk jarak dekat, teman-teman bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Sementara untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan menggunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api. Naik kendaraan pribadi bersama secara bergantian bersama dengan teman atau saudara yang kebetulan searah atau bersetujuan dapat menjadi pilihan teman-teman. Jika teman-teman menggunakan kendaraan yang pribadi, bisa berbagi tumpangan dengan orang di sekitar. Lebih baik lagi jika teman-teman mulai mengganti mobil bahan bakar fosil dengan mobil bahan bakar listrik. Sebab asap kendaraan bermotor atau mobil yang kita gunakan menghasilkan gas rumah kaca yang menjadi pemicu utama efek rumah kaca. Yang kelima, menghemat energi. Cara mengatasi pemanasan global yang kelima adalah dengan mematikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Menggunakan lampu LED
adalah cara cerdas untuk meningkatkan efisiensi energi. Apalagi harga lampu LED sekarang sudah terjangkau. Pilihlah yang memiliki sensor cahaya sehingga bisa mati secara otomatis. Beberapa jenis perangkat elektronik seperti TV dan komputer memiliki fitur standby atau mode siaga. Kemudian, mode standby masih mengonsumsi sampai 40% dari energinya dalam waktu 20 jam. Karena itu, jika alat tidak dipakai, adalah penting untuk mematikan perangkat dibandingkan memilih mode standby. Selain itu, jemur pakaian alih-alih menggunakan mesin pengering untuk menghindari membuang bahan bakar fosil untuk konsumsi listrik. Gunakan insulasi di atap untuk mencegah pembuangan panas pada saat musim dingin. Teman-teman juga bisa memilih untuk mengadopsi sumber energi terbarukan untuk kebutuhan, misalnya pemanas air tenaga matahari. Menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Manusia sejatinya dapat menggunakan energi alternatif guna meminimalisir hal-hal yang dapat menjadi penyebab pemanasan global. Penggunaan energi alternatif terbarukan ini hendaknya harus segera diterapkan di seluruh dunia. Pembangkit listrik berbahan bakar fosil harus segera diganti dengan energi bersih seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Sumber energi tersebut sejatinya berlimpah, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, itulah solusi untuk pemanasan global. Selanjutnya, marilah teman-teman untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Demikianlah video dari dampak pemanasan global, penyebab pemanasan global, dan solusi dari pemanasan global. Marilah teman-teman, kita peduli terhadap lingkungan kita. Kita jangan sampai membuat pemanasan global ini semakin menjadi-jadi. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah
menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.